Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, perkenalkan, nama saya Nuriska Hasanah Harahap dari Fakultas Syariah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode penyusunan kitab hadis. Nah, di sini ada 6 metode. Yang pertama yaitu Al-Jami', yang kedua As-Sunan, yang ketiga Al-Muwatta', yang keempat Musannaf, yang kelima Al-Mustadrak, dan yang terakhir yaitu Al-Mustakhraj. Nah, yang pertama yaitu Al-Jami'. Al-Jami' berarti sesuatu yang mengumpulkan, mencakup ataupun menggabungkan. Kitab Al-Jami' adalah kitab hadis yang metode penyusunannya atau karakteristiknya itu mencakup seluruh topik-topik agama, mulai dari akidah, fikih, sejarah, sampai adab dan akhlak. Nah, ulama yang pertama kali menulis dengan metode ini adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Judul aslinya yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Contoh kitab Jami' lainnya yaitu Al-Jami' Sahih karya Imam Muslim yang wafat pada tahun 261 Hijriah, dan Jami' At-Tirmizi karya Imam At-Tirmizi sendiri pada tahun yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Nah, yang kedua yaitu As-Sunan. As-Sunan merupakan bentuk plural atau jamak dari kata sunnah. As-Sunan yaitu kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, atau metode penyusunannya itu berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau abwab al-fiqhiyah, dan di dalamnya itu, dalam kitab tersebut hanya terdapat hadis-hadis marfu saja. As-Sunan tidak dapat pembahasan, di dalamnya itu tidak terdapat pembahasan tentang akidah, tentang sirah maupun yang lainnya. Ia hanya membahas fikih dan hadis-hadis hukum saja. Al-Kitana mengatakan bahwa susunan kitab Sunan ini berdasarkan bab fikih, mulai dari iman, selanjutnya toharoh, lalu sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, kitab-kitab yang terkenal yaitu Sunan Abu Daud, yaitu karya Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Yang kedua yaitu Sunan An-Nasai karya Abdurrahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Lalu ada karya Sunan Ibnu Majah karya Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Dan yang pertama menyusun kitab Sunan ini adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Muwatta'. Al-Muwatta' ini merupakan kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, yang pembukuan hadisnya itu berdasarkan hukum Islam atau abwab al-fiqhiyah, dan di dalamnya itu dicantumkan hadis mauquf, marfu' dan maqtu'. Motivasi pembukuan hadis ini salah satunya yaitu untuk memudahkan orang dalam menemukan hadis. Nah, ulama yang pertama kali menyusun Muwatta' yaitu Imam Muhammad bin Abi Dhaibin yang wafat pada tahun 158 Hijriah. Contoh lainnya yaitu kitab Muwatta' karya Imam Malik bin Anas, dan inilah yang paling populer, yang paling masyhur. Dan lainnya ada karya Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Marwazi yang wafat pada tahun 293 Hijriah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Musannaf. Menurut istilah ahli hadis, Musannaf adalah sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih yang di dalamnya terdapat hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Dengan kata lain, kitab Musannaf ini merupakan sinonim dari Muwatta'. Karena ia juga disusun berdasarkan kitab fikih, maka Muwatta' juga termasuk ke dalamnya. Nah, ulama yang pertama kali menyusun Musannaf adalah Hamad bin Salamah Al-Basri yang wafat pada tahun 178 Hijriah. Juga ada Imam Waqi' bin Al-Jarrah, ada Imam Abdul Al-Razak, dan Imam Ibnu Asy-Syaibah. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu Al-Mustadrak. Mustadrak adalah kitab hadis yang disusun untuk memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab hadis sebelumnya. Padahal hadis itu sahih menurut syarat yang dipergunakan oleh ulama tersebut. Salah satu contoh kitab yang terkenal menggunakan metode ini yaitu kitab Al-Sahihaini karya Al-Hakim An-Naisaburi, yang imam tersebut wafat pada tahun 405 Hijriah. Nah, Imam Hakim ini menyusun kitabnya tuh dan menyeleksi
hadis-hadis sesuai dengan persyaratan kedua imam tadi, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi dia tidak mencantumkannya dalam kitab asli Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang terdapat di Al-Mustadrak ini tidak terdapat dalam kitab asalnya. Berbeda dengan kitab Mustakhraj yang hadisnya itu terdapat dalam kitab asalnya. Terus yang terakhir yaitu Al-Mustakhraj. Mustakhraj adalah kitab hadis yang memuat matan-matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau keduanya atau bahkan yang lainnya. Kemudian si penyusun hadis tadi meriwayatkan matan-matan hadis tersebut dengan sanad yang sendiri atau sanad tersebut diubah. Singkatnya gini, penulis mengambil hadis dari sebuah kitab, lalu sanadnya diganti dengan sanad sendiri. Konsep penyusunan hadis ini lazim digunakan pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Di antara kitab yang disusun dengan konsep ini adalah contohnya yaitu Mustakhraj Abi Awanah ala Muslim, lalu Mustakhraj ala Ismail ala Bukhari, dan lain-lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wa afwan minal khoto'i. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.